Kemarin kan kita bahas bagian A, sekarang kita akan bahas bagian B juga C. Peradaban kuno itu ada di lembah-lembah atau semacam sungai. Jadi sungai itu adalah prasarana untuk berinteraksi. Nah, kerjasama antar wilayah itu udah ada pada zaman kuno, dari hubungan perdagangan yang berlangsung lewat jalur darat. Nah, selain jalur sutra itu membuka untuk sarana komunikasi atau perdagangan, jalur sutra juga membuka komunikasi besar antar peradaban di 3 benua, yaitu benua Eropa, Asia, juga Afrika. Seperti yang kalian tahu, dari masa ke masa peradaban ini tuh makin berkembang, dan seperti yang kalian tahu, peradaban ini dari masa ke masa itu akan terus berkembang. Sama itu, hubungan antara negara dengan negara lain supaya kebutuhan rakyat atau negaranya itu terpenuhi. Nah, hal ini tuh terjadi karena ketergantungan antara pihak internasional sehingga kehidupan manusia semakin kompleks. Nah, kerjasama ini terjadi karena adanya nasional, regional, maupun global. Nah, kerjasama internasional berdasarkan letak geografis itu dikelompokkan dalam bentuk-bentuk. 1. Kerjasama regional, yaitu bentuk kerjasama yang terjalin di antara beberapa negara dan di satu kawasan tertentu. Selanjutnya ada kerjasama antar regional, adalah bentuk kerja yang sama antara negara-negara di suatu kawasan dan kawasan lainnya di dunia. Nah, selanjutnya ada kerjasama internasional, merupakan bentuk kerjasama antar negara dari berbagai belahan dunia. Contohnya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau juga UN, United Nations. Nah, kerjasama internasional ini berdasarkan jumlah negara peserta dikelompokkan dalam bentuk-bentuk berikut, yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang terjalin antara dua negara. Jadi kerjasama ini bisa terlaksana karena dua negara saling memperoleh keuntungan. Contohnya Indonesia dengan Singapura. Selanjutnya ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama yang mengikut sertakan beberapa negara. Nah, contohnya itu ada OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Nah, kita lanjut ke lembaga kerjasama internasional. Di sini ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN ini dibentuk pada 8 Agustus 1967. Nah, Indonesia juga masuk loh ke ASEAN. Nah, tujuan pembentukan ASEAN itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di antara negara-negara anggota. Nah, ada prinsip-prinsip dari yang terkandung di Piagam ASEAN, yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional, menolak terjadinya agresi, bebas dari campur tangan eksternal, meningkatkan konsultasi dan dialog, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya dibentuk ASEAN yaitu menciptakan harmonisasi hubungan antar negara. Nah, ada bagian 2 atau bagian B, yaitu ada Uni Eropa atau European Union, merupakan sebuah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara Eropa. Nah, di samping aktivitas dan kebijakan perdagangan, dalam traktat ini juga terdapat aturan mengenai tarif serta kesepakatan antara MEE dan negara Eropa lain, serta negara-negara eks-koloni Eropa di berbagai belahan dunia. Nah, ini tujuan dari adanya Uni Eropa, yaitu memperkuat demokrasi di negara-negara peserta, meningkatkan efisien bangsa, membangun unifikasi ekonomi dan keuangan, mengembangkan dimensi sosial masyarakat, menetapkan kebijakan keamanan bagi negara-negara yang terlibat. Itu adalah 5 tujuan dari Uni Eropa. Nah, selanjutnya ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut juga dengan PBB, atau mungkin seperti yang aku bilang tadi, yaitu United Nations atau UN, merupakan organisasi internasional yang dibentuk sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa atau dalam kurung LBB. Nah, penggantian itu disebabkan karena kegagalan LBB
dalam mewujudkan perdamaian dan kerjasama dunia untuk menangani isu-isu universal. Nah, sejarah pembentukan PBB berawal dari pernyataan dukungan terhadap Atlantic Charter dan penandatanganan The Declarations by United Nations oleh 26 negara pada 1 Januari 1942. Teman-teman, seiring dengan berkembangnya waktu, PBB mulai berkembang dengan membentuk badan-badan utama, program-program, serta lembaga-lembaga yang diharapkan bisa mengakomodasi setiap kepentingan negara dan juga masyarakat internasional. Nah, ini ada tujuan dari terbentuknya PBB, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan tumbuhan persahabatan antar negara, mencapai kerjasama internasional, menjadi pusat harmonisasi, juga menyediakan bantuan kemanusiaan. Oke, di bagian 4 atau D, yaitu ada G20 atau Group of 20. Nah, menurut situs G20, kelompok 20 adalah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang berperan penting dalam membentuk dan memperkuat arsitektur global dan tata kelola di semua isu-isu ekonomi terutama internasional. Forum ini atau kelompok 20 ditingkatkan menjadi forum kepala negara atau pemerintahan setelah krisis ekonomi dan keuangan global pada tahun 2007. G20 ini memiliki 3 pilar utama yang dirancang pemerintah Indonesia. Nah, ketiga pilar utama itu meliputi transformasi digital ekonomi, transisi energi yang berkelanjutan, juga arsitektur kesehatan global. Ke bagian C, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, pembangunan berkelanjutan ini diadakan karena upaya sadar juga terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup. Nah, isi tujuan pembangunan berkelanjutan ini dibuat berdasarkan komitmen dari 193 negara di dunia, termasuk Indonesia. Nanti akan aku jelaskan isi tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu karena tidak mau adanya kemiskinan atau tanpa kelaparan, kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, mempunyai pendidikan yang berkualitas, pembangunan berkelanjutan ini dilakukan supaya tidak ada kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan yang sehat dan sejahtera, juga pendidikan yang berkualitas, lalu kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan ekonomi yang bagus, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, dan sebagainya. Nah, di sini aku akan menjelaskan mekanisme kerjasama dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu ada pilar pembangunan sosial. Nah, tujuannya itu tanpa kemiskinan. Terus pilar pembangunan ekonomi, tujuannya itu energi bersih dan terjangkau. Pilar pembangunan yaitu air bersih dan sanitasi yang layak, seperti poin-poin yang aku katakan di klip sebelumnya. Hal yang terakhir, pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Nah, TPB ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak, baik pemerintah tingkat nasional maupun daerah, serta kelompok-kelompok masyarakat. Nah, di sini ada tahap pelaksanaan dari agenda TPB di Indonesia, yaitu memiliki 3 prinsip dasar: universality, integration, and no one left behind. Nah, prinsip universality itu mendorong penerapan agenda TPB di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan integration bermakna bahwa pelaksanaan agenda TPB harus terintegrasi dan saling terkait antara dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Sedangkan prinsip no one left behind berarti tidak ada seorang pun yang tertinggal, bermakna bahwa pelaksanaan agenda TPB harus berkomitmen untuk melibatkan semua pihak dalam negara tanpa terkecuali.
Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan 17 poin penting yang terdapat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Pertama itu ada kemiskinan. Nah, tujuan dari isi dari tanpa kemiskinan ini yaitu berarti meniadakan kemiskinan dalam segala bentuk apapun di seluruh penjuru dunia. Nah, berikutnya ada tanpa kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang yang berada di dalam kondisi rentan, termasuk bayi, untuk dapat mengonsumsi makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Selanjutnya, kehidupan yang sehat dan sejahtera. Nah, bertujuan untuk kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala usia. Selanjutnya ada pendidikan berkualitas. Nah, ini tuh memastikan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan adil, serta mendorong pembelajaran seumur hidup bagi semua orang. Selanjutnya ada kesetaraan gender. Nah, bertujuan untuk memperjuangkan adanya kesetaraan dan persamaan hak antara laki-laki juga perempuan. Nah, ini juga ada air bersih dan sanitasi lagi. Nah, ini tuh bertujuan untuk memastikan air minum yang aman, higienis, dan terhindar dari lingkungan yang kotor. Sedangkan energi bersih dan terjangkau yaitu supaya mengoptimalkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Dan selanjutnya ada pekerjaan yang layak, yaitu membuat tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja produktif, dan pekerjaan yang layak menjadi makin penting. Nah, teman-teman, terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Mungkin itu aja penjelasan dari aku tentang bagian B juga C. Maaf bila sumber yang aku baca itu salah atau bahasa yang aku jelaskan itu kurang kalian pahami. Sampai bertemu di video selanjutnya. If the sun refused to shine,